alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li. Kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, bahwa sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah Allah masih memberikan banyak nikmat kepada kita semua, nikmat limpah sehat dan nikmat rahim. Hari ini kita bisa
2025 dan 2026. Salam dan salam tak lupa selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita semua nantinya akan mendapatkan syafaat yang akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, rasanya senang sekali bisa berjumpa dengan ayah dan bunda. Saya wajah-wajahnya semuanya senang, bahagia. Bahagia nggak Pun? Masya Allah. Ayah, bagaimana rasanya melihat anaknya yang ini sudah menyelesaikan hafalan juz 29 dan 30? Masya Allah ya. Ini adalah suatu prestasi anak-anak kita, karena perjuangan mereka ya. Bagaimana mereka menghafal ayat demi ayat, surat demi surat, gitu ya. Akhirnya mereka Warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang penuh barokah ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, menundukkan hati kita, memohon, memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan rahmat dan keberkahan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid dan Ibu Bina sebagai yayasan dan Ibu Bina yang termuliakan. Jadi sekarang itu waktunya uji publik. Ini anak-anak sudah mulai dingin tangannya Ibu, Bapak Ibu. Ya. Bisa jawab atau tidak? Soalnya ini diuji lagi sama Bapak dan Ibu yang ikut di sini. Ya. Soalnya nanti kalau nggak dapat bisa jadi mundur nih. Ya, bisa jadi. Ya, jadi mohon untuk Bapak Ibu yang mau menjawab, ya, yang mau bertanya, memuji yang belakang juga boleh, yang tengah juga boleh, atau anaknya sendiri juga boleh. Nah, ya. Jadi langsung saja kita mulai. Kita buka pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo yang mau menulis silakan. Ini sudah ada Bu. Ini soalnya di sini, jawabannya ada di sini. Ini 29, 30, ini 29. Ini 29 satu orang. Silakan. Bebas kalau anaknya sendiri nggak bisa boleh. Iya, boleh. Silakan. Ada yang mau nanya? Terus nih. Oh, bapaknya yang datang pertama. kan kemarin kita sudah sebelumnya ya, sudah lama kemarin
Al-Mutawaffifin, Al-Fajr, ya. Al-Fajr itu udah awal itu dulu. Ini pertanyaannya gini. Boleh nanti ada saya nggak tahu. Dia duduk aja berduduk nanti supaya anak itu berdiri gitu Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يشهده المقربون Yang bisa menjawab silahkan berdiri. Nanti Bapak kasih mic. Oke, kasih. Oke, baik, masih ada 8 pertanyaan lagi. Tadi ibu sekarang mau bapak nih. Ayo, tunjuk aja bawa betul aku. Tunjuk aja anaknya. Ya, yang mau bertanya, jangan pun. Anaknya yang sekolah jangan. Ayo, Bunda Zahra. Bunda Zahra, Bunda Adar, Bunda Adar, mau bertanya, Bunda Irin, Bunda Amira mau bertanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين Oke. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين ما أدراك ما سجين كتاب ما شاء الله siapa aja yang bisa jawab ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal yatima fala taqhar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal qasituna fakanu li
yurid an dzikri rabbih yasluku 'adzaban sa'ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang saya cintai, mulia dan tim ya, Masya Allah, yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan sebaik-baiknya, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, yang hari ini putra-putrinya sudah hafal juz 30 dan juz 29. Gimana perasaannya bapak dan ibu? Terharu ya, Masya Allah ya. Kami aja yang guru terharu, apalagi orang tua ya. Masya Allah, anak saya gitu ya, bapak ya. Udah apa? Juz 30 ya. Berapa surat tuh juz 30? Ada berapa surat? Segitu deh pokoknya ya. Mungkin ibu hafal sebagian suratnya. Biasanya zaman dulu kita diajarinnya di madrasah sampai surat apa bu dan pak diajarinnya? Dulu al-bayyinah ya, tapi dulu kata ustaz saya lam yakumil gitu ya. Ya kan dulu kita kan disuruh ngapalnya kayak lam yakumil ya. Padahal ternyata itu baru seperempatnya juz 30 ya bu. Nah, Masya Allah hari ini anak kita sudah hafal 1 juz 30, berarti 4 kali dari anas sampai lam yakumil. Dulu ibu siapa ya? Coba saya tanya bapak dan ibu yang disuruh ngapalin sama gurunya lam yakumil apa? Lupa ya? Udah lama ya? Iya, Masya Allah. Ya, ini menandakan bahwa bapak dan ibu di rumah rajin memurojaah anak-anaknya. Betul ya, bapak dan ibu ya? Ya, tepuk dong buat bapak dan ibu hebat, Masya Allah ya. Ya, semoga jadi ini ya Bu ya, pahala dan amal soleh ya, pemberat timbangan amal soleh kita pada yaumil akhir. Belum lagi dalam hadis anak itu akan memberikan mahkota ya kepada orang tuanya ketika anak itu menghafal Al-Quran, dan bahkan diberi gelar Al-Hafiz ya, yang hafal Al-Quran itu diberi gelar Al-Hafiz. Bapak dan ibu tahu artinya Al-Hafiz? Penghafal, betulkah penghafal? Al-Hafiz itu penjaga atau pemelihara. Masya Allah ya, bapak dan ibu, ketika anak kita hafal, maka Allah menasbihkan, memberi gelar anak kita sebagai orang yang menjaga Al-Quran. Masya Allah, semoga selalu terjaga fitrahnya ya bapak dan ibu sampai dewasa ya. Nanti ibu bapak dan ibu jangan kaget ya ketika SMP, kalau SMP negeri, SMA negeri itu hafalannya mulai rontok bapak dan ibu ya. Saya punya pengalaman, anak saya soalnya ya. Jadi di SD hafalannya 2 juz, di SMP ada yang sampai 5 juz, ada sampai 10 juz, di SMA rontok karena pada masuk SMA negeri ya. Tapi apa mau dikata ya bapak dan ibu, karena anak sekarang mau memilih ya, memilih, dia yang milih. Kita nggak bisa paksain dia terus pesantren apa-apa. Nah, jadi perlu di sini saya memotivasi bapak dan ibu untuk mencarikan lingkungan buat anak kita, ya. Bagaimana agar hafalan Qurannya terjaga, ya. Buatlah visi bersama bapak dan ibu. Buat visi masuk surga bersama, gitu ya, bersama anak-anak, ya. Jadi karena memang pengaruhnya besar sekali untuk para penghafal Quran. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 2 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal
yang di dalamnya tidak ada keraguan. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah sendiri yang menyatakan bahwa ini kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi ketika anak kita menghafalkan Al-Quran ini, maka anak kita adalah pemelihara dari Al-Quran. Insya Allah anak kita akan menjadi waliullah, kesayangan Allah, karena dia menjadi pemelihara Al-Quran yang Allah turunkan pada kita, ya, dari langit ketujuh, dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke bumi, ya. Demikian Bapak dan Ibu, semoga ya anak-anak kita selanjutnya ke depan bisa menjaga hafalannya, ya. Mudah-mudahan juga bisa menambah ya hafalannya, ya. Tadi Masya Allah saya tuh sampai terharu, ya. Hanya sudah hafal juz 29 Ibu, ya. Sudah selesai juz 29, ya, padahal ya baru kelas berapa Bu ya? Kelas 6 SD. Insya Allah. Coba boleh saya tahu orang tuanya siapa? Krisna. Oh, ibunda, ayahnya. Oh, ayah, Masya Allah. Barakallah ya ayah dan bunda, ya. Itu semoga menjadi semangat untuk memotivasi Ananda agar lebih banyak lagi hafalannya, ya. Juga Bapak dan Ibu yang sudah hafal juz 30, belajarlah dari saya. Gimana saya merasa agak gagal gitu ya sebagai orang tua yang tadinya mereka udah punya hafalan, tiba-tiba hafalnya merosot gitu. Terus kalau saya tanya, udah sampai juz mana mas hafalannya? Juz berapa ya Umi gitu. Tadi Masya Allah ya, yang Ananda tuh juz 29 aja sampai tahu suratnya, surat Al-Jin. Saya nggak tahu tuh Bapak dan Ibu. Saya tahu ayatnya, tapi saya nggak tahu suratnya. Saya bilang sama dia, anaknya tahu suratnya gitu ya, nama suratnya. Saya nggak hafal. Insya Allah ya. Baik, semoga Bapak dan Ibu di sini beroleh keberkahan, ya, dari Ananda yang menghafalkan Al-Quran juz 29 dan juz 30. Juga anak-anakku soleha, daripada itu kayaknya sudah pada mulai dikira, ya. Tadi kayaknya wajahnya tegang di sini ya, Bu, mau dites. Sekarang udah pada senyum-senyum tuh, ya. Semoga kalian selalu diberkahi dalam kehidupannya oleh Allah SWT, diberi kesuksesan dunia dan akhiratnya. Saya ingin menjadi hafiz Quran karena untuk menghafal ayat-ayat Allah dan sebagai bentuk rasa kasih sayang kepada kedua orang tua. Ingin menjadi hafiz Quran karena ingin memberikan yang terbaik kepada kedua orang tua saya dan bisa bersama-sama di surga kelak. Saya ingin jadi hafiz Quran karena ingin memberikan mahkota kepada orang tua di surga. Saya ingin menjadi hafiz Quran karena saya ingin berada di sisi Allah. Aku ingin menjadi hafiz Quran untuk bisa bersama kedua orang tuaku di surga Allah nanti. Aku ingin jadi hafiz Quran karena aku ingin masuk surga. Aku ingin menjadi hafiz Quran karena ingin membanggai orang tua saya. Ingin menjadi hafiz Quran agar bisa menjadi pilot yang hafiz Quran. Ingin jadi hafiz Quran karena aku ingin lebih dekat dan mengenali Al-Quran. Aku ingin menjadi hafiz Quran karena ingin hafal 30 juz dan membanggakan kedua orang tua. Alasanku ingin menjadi hafiz Quran adalah karena aku ingin memberikan mahkota kepada kedua orang tuaku. Alasannya saya ingin masuk juz 30 karena ingin membahagiain kedua orang tua saya biar masuk surga. Aku ingin menjadi hafiz Quran karena ingin membanggakan kedua orang tuaku di dunia dan di akhirat dan bersama-sama di surga. Ingin menjadi hafiz Quran karena ingin mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan mahkota untuk kedua orang tua di surga. Aku ingin menjadi hafiz Quran karena ingin ke surga bersama orang tua. Aku ingin menjadi hafiz Quran agar bisa memasukkan kedua orang tuaku ke surga. Aku ingin menjadi hafiz Quran biar pahalanya banyak. Aku ingin menjadi hafiz Quran karena aku ingin menjadi pemain bola yang hafiz Quran.
Saya ingin menjadi hafiz Quran karena ingin masukkan seluruh keluarga dan orang-orang yang saya sayangi ke dalam surga dan menaikkan derajat mereka di surga. Aku ingin menjadi hafiz Quran karena ingin menjadi arsitek yang hafiz Quran. Aku menjadi hafiz Quran karena aku ingin membuat keluargaku senang di dunia dan di akhirat. Itu karena ingin menjadi hafiz Quran adalah karena aku memberikan mahkota di surga kepada orang tuaku. Alasanku ingin menjadi hafiz Quran karena saya bercita-cita menjadi imam Masjidil Haram. Aku ingin menjadi hafiz Quran karena ingin membanggakan kedua orang tua saya karena saya menjadi hafiz Quran. Aku ingin jadi hafiz Quran karena ingin memberikan mahkota kepada orang tuaku nanti di surga, dan itu bukti bahwa aku sayang dan cinta kepada mereka. Aku ingin menjadi hafiz Quran karena ingin membahagiakan kedua orang tuaku. Aku ingin menjadi hafiz Quran karena ingin menjadi anak salehah dan Aku ingin menjadi hafiz Quran agar bisa memberikan mahkota kepada orang tua di akhirat kelak. Aku ingin menjadi hafiz Quran agar orang tuaku bisa masuk surga di akhirat nanti. Aku ingin menjadi hafiz Quran karena ingin menjadi ustazah. Aku ingin menjadi hafiz Quran agar bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tuaku di surga nanti. Aku ingin menjadi hafiz Quran karena untuk memberikan yang terbaik untuk orang tua. Aku ingin menjadi hafiz Quran supaya mama papa bisa dapat mahkota dan mama berubah menjadi bidadari surga. Aku ingin menjadi hafiz Quran karena ingin membanggakan orang tua. Aku ingin menjadi hafiz Quran karena ingin membanggakan orang tua dan mendapatkan tablet. Aku ingin jadi hafiz Quran karena ingin membanggakan semua keluargaku. Saya ingin menjadi hafiz Quran agar bisa masuk surga bersama kedua orang tua saya. Aku ingin menjadi hafiz Quran karena ingin menjalankan perintah Allah dan masuk surga bersama orang tuaku. Aga Putra Setiawan, Depok 12 Agustus 2013, putra dari Ayahanda Kusetiawan dan Ibunda Hari Enda Puspitasari, sertifikasi Juz 29, predikat Jayyid Jiddan. Selamat kepada para wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikan sertifikasi Juz 29 dan 30. Kita beri tepuk tangan bersama-sama. Alhamdulillah, saya juga mau.
Ibu, hari ini aku berdiri dengan Al-Quran di dada. Bukan karena hati, tapi karena demi doa-doamu yang tak pernah putus. Saat aku letih menghafal ayat demi ayat, saat aku salah dan lupa, engkau menguatkan dengan cinta dan doa. Ayah, Ibu, mahkota ini bukan sekedar hiasan. Ia adalah tanda baktiku dan bukti kasih sayangmu yang Allah muliakan. Terimalah mahkota ini sebagai doa agar Allah meridho kepadamu dan mengumpulkan kita bersama Al-Quran di surga yang kelak.